Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Aryos mencoba untuk membahas soal kisi-kisi sumatif akhir tahun mata pelajaran matematika tahun 2024-2025. Kisi-kisi ini Bapak bahas melalui video pembelajaran dengan harapan kalian akan lebih mudah dan fleksibel dalam belajar karena bisa dilakukan secara berulang-ulang dan kapanpun yang waktu yang kalian inginkan. Jadi ini Bapak buat sebagai pengganti dari Google Meeting yang sebelumnya Bapak janjikan untuk dilakukan ya. Nah, untuk kisi-kisi soal dari sumatif akhir tahun matematika ini terdiri dari 40 soal yang terdiri dari beberapa materi pembelajaran berdasarkan kisi-kisi yang sudah Bapak share di grup kelas ya. Jadi untuk materi yang ada di soal semester 2 ini itu ada persamaan kuadrat, kemudian fungsi kuadrat, di mana kedua materi ini dua-duanya nanti mengacu pada kisi-kisi sumatif tengah semester yang semester kemarin sudah Bapak bahas ya. Kemudian ada juga tentang materi statistika dan materi peluang kejadian. Nah, di bobotnya itu materi statistika jauh lebih banyak dibandingkan materi yang lain karena di semester kedua ini statistika di 2 bulan terakhir di tahun ini itu materi statistika yang jauh lebih banyak. Dan di akhir nanti juga Bapak akan bahas tentang materi peluang kejadian yang belum sempat kita belajar di kelas. Namun nanti kita akan coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, khusus untuk materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, Bapak harap kalian membaca lagi dan mempelajari lagi kisi-kisi PTS yang kemarin Bapak minta kalian untuk tulis di buku ya, dimana soal-soal yang sudah Bapak bahas ini pada saat itu juga nanti akan keluar lagi gitu. Jadi tolong ini dibaca lagi. Insya Allah nanti kalau kalian pelajari soal-soal ini nggak rugi karena ini akan muncul lagi di soal sumatif akhir tahun ini. Jadi pelajarin lagi ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Bapak akan mulai dari materi ini langsung ke tentang peluang karena materi ini yang belum sempat dipelajari di kelas, tapi insya Allah materi ini nggak terlalu susah dan nggak terlalu banyak Bapak siapkan ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa tetap mengerjakan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama tentang 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Ada berapa banyak titik sampelnya? Nah, kalian tahu dadu ya? Dadu itu kan berbentuk kubus. Nah, dadu itu terdiri dari berapa sisi? Ada 6 sisi ya. Ada 6 sisi. Nah, 6 sisi pada dadu. Nah, pertanyaannya di sini adalah ada 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Jadi kalau kemungkinan kejadian atau kita bisa juga sebutkan titik sampel. Titik sampel itu apa saja sih yang mungkin terjadi pada pelemparan 2 dadu ini? Ya nanti akan muncul kalau tidak 1 dengan 1, 1 dengan 2 gitu ya. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Atau 1 dengan 6. Kalau bukan 1 ya bisa jadi 2. 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4 gitu ya, 2 dengan 5, 2 dengan 6, terus 3 dengan 1 dan seterusnya, 4 dengan 1 dan seterusnya, 5 dengan 1 dan seterusnya, 6 dengan 1 dan seterusnya, sampai 6 dengan 6. Ya, sampai 6 dengan 6. Jadi totalnya ada berapa nih? Kalau ke kanan 6, ke bawah juga 6. Jadi total titik sampelnya ada 36. Ya, jadi jawabannya 36. Nah, cara cepatnya gimana, Pak?
kata satu dadu itu kan ada 6 sisi. Kalau 2 dadu berarti dadu yang pertama ada 6 sisi, dadu yang kedua ada 6 sisi juga. Nah, 6 sisi dikali 6 sisi. Jadi 36 sisi. Nah, 36 bukan sisi, 36 kemungkinan kejadian, ya. Nah, 36 ini yang disebut dengan titik sampel. Nah, titik sampelnya itu ini 11, 12, 13 dan seterusnya. Ketika ada pengetosan, berarti salah satu dari angka-angka ini akan muncul. Nah, tapi kemungkinannya ada 36, maka jawabannya 36. Itu ya. Itu yang disebut dengan titik sampel. Nah, kadang pelemparan itu nggak mesti harus 2 dadu, ada juga yang sebuah dadu dan sebuah uang logam. Jadi ada dadu, itu ada berapa titik sampelnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sisi ya, ada 6 sisi ya. Nah, terus uang logam. Logam itu sisinya ada berapa? Ada 2 sisi ya. Nah, kalau dadu sama logam ini ditos secara bersama-sama, titik sampelnya ada berapa? Sama caranya kayak tadi, tinggal dikali. 6 kali 2, 12. Jadi ada 12 kemungkinan kejadian. Ya. Nah, kalau dirinci kayak mana? Misalnya logam itu terdiri dari 2 ya. Kalau enggak angka, gambar, gitu kan. Nah, setelah angka ini kalau bukan angka 1, dadu 1, dadu 2, dadu 3, 4, 5, 6. Kalau gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 12 kemungkinan. Ya, 12 titik sampel. Jadi jawabannya yang C. 12 titik sampel. Kalau mau pakai cara cepat kayak gini. Kemudian, nah sekarang masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang kejadian munculnya dadu sama dengan 8 pada pelemparan 2 dadu bersama-sama. Nah, tadi kalau pelemparan 2 dadu, berarti titik sampelnya ada berapa? Tadi 36 ya. Ada 36. Berarti ada 36 kemungkinan kejadian. Nah, tapi di sini yang diharapkan adalah munculnya dadu sama dengan 8. Kalau dadu sama dengan 8, ya kejadian yang diharapkan siapa aja? Itu ada yang berjumlahnya 8. Angka 1 dengan 7. 7 nggak ada ya, berarti bukan angka 1. Angka 2 dengan 6. Ya kan? Angka 3 dengan 5, jumlahnya 8. Angka 4 dengan 4, jumlahnya dengan 8. Angka 5 dengan 3. Terus angka 6 dengan 2. Ada angka lain nggak selain ini yang jumlahnya 8? Yang depan itu dadu 1, yang belakang dadu 2. Nah, kalau ini beda ya, yang 26 sama 62 ini beda. Karena dadu 1-nya 2, dadu 2-nya 6, yang ini dadu 1-nya 6, dadu 2-nya 2. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan kejadian yang kita inginkan, yaitu yang jumlahnya 8. Nah, terus ngitung peluangnya gimana? Jadi peluang kejadian yang kita harapkan, atau misalnya kita sebut dengan peluang kejadian A, itu adalah jumlah kejadiannya kita bagi dengan titik sampelnya. Di sini ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kejadian yang kita harapkan. Berarti 5 dari total titik sampelnya berapa? 36. Jadi peluang kejadian munculnya dadu sama dengan 8 adalah 5/36. Ini bisa disederhanakan nggak? Kebetulan tidak bisa. Kalau bisa disederhanakan saja. Nah, jadi jawabannya 5/36. Itu ya. Jadi peluang kejadian itu tadi jumlah kejadian yang diharapkan dibagi jumlah titik sampel. Nah, ya 5/36. Ini kalau didesimalkan hanya 0,1 sekian. Jadi cukup kecil. Kenapa? Karena hanya ada 5 kejadian dari 36. Berarti itu termasuk peluang yang cukup kecil. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 3 buah mata uang logam. Nah, sekarang mata uang logamnya ada 3. Ya, kalau 3 logam, kalau boleh di sini kita tuliskan
Ya, 3 logam. Masing-masing logam itu ada 2 sisi ya. Berarti kalau 2 kali 2 kali 2 totalnya berapa? 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti ada luang 8 titik sampel. Kalau kita tuliskan seperti ini. Logam yang pertama itu kan ada angka sama gambar. Terus kemungkinan keduanya, logam keduanya kalau nggak angka gambar, habis gambar ini bisa jadi angka sama gambar. Ya kan? Habis angka ini bisa jadi angka gambar lagi. Yang ini juga bisa angka bisa gambar. Yang ini bisa angka bisa gambar. Yang ini bisa angka bisa gambar. Jadi totalnya nanti ada 8. Cara ngurutannya gini, angka gambar dari kiri ya. Angka gambar gambar. Yang ini gambar angka gambar gambar. Gambar angka, gambar. Nah, jadi ini nggak ada yang sama tuh. Nah, jadi totalnya ada 8 kan tadi titik sampelnya. Nah, sekarang pertanyaannya, peluangnya kejadian muncul ketiga sisinya sama. Artinya yang sama semua. Kalau nggak AAA atau GGG. Nah, sekarang kita hitung peluang kejadian yang diharapkan. Tadi kejadian yang diharapkan ketiga sisinya sama. Ada berapa tiga sisi yang sama di sini? Ada 2 kan? Maka di sini 2 per kemudian totalnya ada berapa tadi titik sampelnya? Ada 8. Jadi 2 per 8. Nah, kebetulan jawabannya ada 2 per 8 ya. Nah, jadi jawabannya 2 per 8. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, 1 per 4 jawabannya. Tapi di pilihan nggak ada 1 per 4. Adanya B. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya dua dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluangnya bahwa mata dadu bermuncul berangka sama. Coba tadi kita sudah buat di sini. Kalau berangka sama apa saja? Jadi 2 dadu. Terus kejadian yang diharapkan itu apa saja? Muncul mata dadu yang berangka sama. Kalau angka sama berarti kan bisa jadi 1 dengan 1 gitu ya. 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Ada berapa totalnya? Ada 6. Berarti peluang kejadiannya yang diharapkan ada 6. Dari berapa? Jadi kalau dua dadu tadi pengetosannya, 1 dadu itu kan 6 titik sampel. Dadu kedua ada 6 juga. 6 kali 6 36. Berarti ada 36 titik sampel. Ya. Nah, 6 per 36 itu jawabannya. Kita bisa sederhanakan jadi 1 per 6. Maka jawabannya 1 per 6, yaitu yang C. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke soal tentang statistika. Oke, di soal statistika ini ditunjukkan sebuah diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Rencana pendidikan setelah lulus SMA, ada 200 siswa yang menjadi responden. Banyak siswa yang memilih apol adalah, kalau kalian lihat di sini, perguruan tingginya berapa di sini? 20, 24. Ini kan garis yang ini artinya 22 ya. Tapi di antara 22 sama 24 berarti ini 23. Perguruan tinggi negeri di sini ada 28 sama 32. Oh, ini pas tepat di 32 ya.
Kalau akpol ada di tengah-tengah antara berapa nih? 25 sama 28. 26 sama 28 berarti 27 ya. Karena di sini 25 ini bukan 25 tapi 26. Karena 24 ke 28 tuh 4 angka, yang tengah-tengahnya berarti 26. Tapi ini antara 26 sama 28 jadi 27. Terus lain-lain ini ada 18. Oke. Jika terdapat 200 siswa, ini persen semuanya ya. 23%, 32%, 27%, 18%. Nah, banyak siswa yang memilih akpol. Berarti siswa yang memilih akpol ada berapa persen? 27%. Berarti 27/100 dikali total respondennya ada 200 siswa. Berarti kayak gini caranya. 27/100 dikali 200. Dibagi dulu, 200 bagi 100 2, 27 kali 2 54 ya. Jadi total ada 54 orang memilih menjadi akpol setelah lulus. Ya. Nah, lanjut. Diagram batang berikut menunjukkan hasil survei jenis makanan yang paling banyak dipilih saat berbuka puasa. Jumlah seluruh responden yang mengikuti survei tersebut adalah, ini tinggal kita hitung aja semuanya ada berapa kolak. Di sini antara 16 sama 20 itu 18. Garis ini 18, tapi yang ini di bawahnya. Berarti antara 16 sama 18 itu 17. Es buah di sini 32, di bawahnya 34, berarti 33. Lontong 8, 10, 9. Gorengan 34, di atasnya 35. Buah-buahan di sini ada 6. Jumlah seluruh responden ya, jumlahnya aja semua 17 ditambah 33 50 tambah 9 59 tambah 35 94 tambah 6 100. Berarti totalnya ada 100 responden atau 100 orang. Selanjutnya, perhatikan data mengenai jumlah penduduk di beberapa kota berikut ini. Jika jumlah penduduk di kota B, Bapak cek Bluetooth-nya udah masih gak join apa belum? Oke, masih. Jika jumlah penduduk di kota B adalah 2575 orang. Jadi di kota B ini 25%. Jadi 25% itu adalah 2575. Yang ditanya jumlah penduduk kota C dan kota D. Kota C-nya 10%, kota D-nya belum ada persennya. Berarti kita cari persenannya dulu ya. Kota D ini persenannya berapa? Ya, total itu kan semuanya 100%. Nah, ini udah ada 35, udah ada 25, udah ada 10. Berarti kan 100% dikurang. Ya, ini tambah-tambahin aja yang lain. 35 tambah 25 tambah 10%. 100% dikurang 35 tambah 25 60, 60 tambah 10 70%. Berarti 30%. Berarti kota D itu 30%. Ya, kota C-nya 10%. Nah, di sini kita harus cari kota C itu 10%. Kota D berapa persen? Kota D 30%. Berarti totalnya kan 40% ya, karena katanya sudah dijumlahin. 25% itu 2575. Kalau 40%, nah itu kita bisa pakai perbandingan, bisa juga cara simple. Cara simpelnya gimana? Coba kita buat ini menjadi 5%. Kalau ininya 5% itu berapa? Gitu ya. Caranya gimana? Kalau 25% itu 2575. Kalau 5% berarti tinggal dibagi 5 aja ya. 25 dibagi 5.
sama dengan berapa? 25 dibagi 5 itu 5, 7 bagi 5 1, sisa 2, 25 bagi 5 515. Jadi 5% itu adalah 515. Nah ini kalau 40% berarti kan 8 kali 5% ya. Ya enggak? 8 kali ya. 8 kali si 5%. 5%-nya tadi 515. Berarti 515 dikali 8. 40 simpan 4, 12 simpan 1, 41, 41 20. Jadi jawabannya 4120 orang. Karena itu adalah jumlah dari penduduk kota C dan kota D. Ya, tapi kalau ada cara lain juga boleh, yang penting hasilnya sama. Oke. Selanjutnya, histogram berikut menunjukkan daftar nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa kelas 10. Ini histogram ya. Jika KKM dari nilai matematika adalah 75, persentase siswa yang tidak mengikuti remedial. Mana angka 75 di mana? Nih, 75. Karena kalau ke kiri 74,5 gitu ya. Kalau ke kiri di 75, ke kanan 75,5. Nah, ini adalah KKM-nya. Berarti yang lulus KKM itu yang sebelah kanan. Ini lulus. Yang kiri yang nggak lulus. Berarti yang tidak lulus, yang remedial. Apa nih? Persentase siswa yang tidak mengikuti remedial. Oh, tidak remedial. Berarti yang sebelah kanan ya. Tidak remedial itu totalnya ada berapa? 10 tambah 12 tambah 6 tambah 4. Ya. Kalau yang bawahnya semuanya gitu loh. 10 tambah 12 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 6 semuanya ya. Kita jumlahin dulu, ini 10, 20, 32. Ini tambah 8, 40. Berarti 32 per 40. Ini dikali 100%. Nah, kalau 100 bagi 40 itu kan sama-sama dibagi 20 itu 5, ini 2 ya kan. 32 dibagi 2 itu 16. 16 kali 5 50 tambah 30 80%. Berarti yang tidak remedial atau alias yang lulus itu 80%. Oke, jelas ya. Sekarang OGIF. OGIF ini adalah frekuensi grafik dari frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya jumlah. Cara bacanya gini. Yang nilainya sampai 155 2 orang. Yang nilainya sampai 160 6 orang. Yang sampai 65 23 orang dan seterusnya. Yang sampai 175 50 orang gitu ya. Jadi ini frekuensi kumulatif. Cara bacanya yang sampai nilai segini ini jumlahnya. Yang sampai nilai segini ini jumlahnya begitu. Tinggi minimal untuk mengikuti tes Akpol 2022 adalah 165. 165 itu di sini. Jumlah siswa kelas X yang memenuhi persyaratan tersebut adalah, nah nih, sini ya titik pembatasnya. Jumlahnya berapa? Bukan 23. Nah sekarang kita lihat dulu yang tidak lulus. Yang tidak, tadi kan totalnya ada 50 orang ya. Yang tidak lulus ada 2, 6 sama 13. Tidak lulus itu ada 2, 6 sama 13. Berapa jadinya? 8 tambah 13. Ya, benar ya. 2, 6, 13. 19, 21 ya. Nah, berarti yang lulus berapa? Dua tambah 6. Oh, sampai sini 23-nya dihitung ya. Sorry. Nah, ini langsung aja. Yang nilainya sampai 164 itu 23. Nah, berarti yang memenuhi persyaratan yang dari 23 ke atas, berarti yang tidak memenuhi kan 23.
Terus yang lulus berarti 50 kurang 23 sama dengan 27. Sorry, karena di sini ini kan yang sampai 164,5 itu ada 23 orang. Sementara minimalnya 165, berarti 23 orang ini nggak lulus, ya kan? Nah, berarti yang lulus itu adalah sisanya. Berarti 50 dikurang 23, hasilnya 27. Gitu ya. Nah, sekarang ini rata-rata nilai 14 siswa. Nah, di sini ada nilai 14 siswa rata-rata. Nah, untuk ngitung rata-rata, kita perlu menjumlahkan semua angkanya. Ya. Kita perlu menjumlahkan semua angkanya. Cara jumlahinnya gimana? Ya, jumlahin aja semua. Habis itu totalnya dibagi 14. Cara jumlahinnya gimana? Boleh secara manual, boleh secara cepat gitu ya. Pakai coretan aja nggak apa-apa. Kalau kamu mau perkalian juga boleh. Misalnya gini, ini ada 5 sama 5. 5 tambah 5 10. Terus 7-nya ada 1 2 3 4 5. 7 kali 5 35. 8 2 3 4 8 kali 4 32. 6-nya 1, 6 tambah 9 15. 6 tambah 9 15, 15 tambah 6 21 ya. Ini langsung 21 aja. Kita jumlahin 8 98. Jadi 98 dibagi 14. Bagi aja 14. 14 kali berapa? 7. 14 kali 7 28 simpan 2 98 langsung ya. Jadi jawabannya rata-ratanya tuh 7. Gitu ya. Oh, kayaknya tadi itu nggak usah dihapus deh. Langsung aja. Oke, sekarang median. Median dari data tersebut. Sampai masih ingat apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nah, caranya sebelum menentukan nilai tengah, ini harus kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, 5-nya ada 2, 1, 2. 6-nya ada 1, 2 juga. 1, 2. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya 1, 2, 3, 4. Salah. 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 1. Oke, totalnya ada berapa nih? 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sesuai ya. 11 orang. Median, ingat median itu kuartil tengah. Data yang di tengah-tengah. Dari 14 orang, 14 itu yang di tengah-tengahnya siapa? 14 bagi 2, 7. 7 dan 8. Jawabannya bukan 7 sama 8, tapi urutan ke 7 dan ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, tengah-tengahnya ini namanya median. Nah, antara 7 sama 7 siapa? Ya 7. Nah, berarti mediannya tuh 7. Ya. Itu adalah median. Nah, sekarang ini modus. Modus itu apa? Modus itu data yang paling sering muncul. Data paling sering muncul. Ya, kalau yang sering muncul banyak, tapi yang paling sering itu yang dicari. Bisa, gitu ya. Nah, mana yang paling sering muncul di sini? Kalau dilihat di sini 7-nya cuma ada 2, 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 5. Kayaknya modusnya 8 ya. Jadi modusnya adalah 8. Karena nilai 8 atau data 8 itu paling sering muncul, paling banyak. Oke, sehingga lain dulu perlu dipelajari juga. Nah, sekarang untuk menghitung nilai rata-rata dari di tabel distribusi frekuensi. Ini yang perlu kalian pahami stepnya.
Step yang pertama kalian harus ini cara bacanya gini. Yang dapat nilai 52 6 orang, yang dapat 58 12 orang, 62 20 orang, 72 4 orang. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini kita harus ke bawah ini harus kita kalikan. Dikali. Ya, kita kaliin 52 kali 6, 50 kali 6 300 tambah 12 312. 57 kali 12 14 simpan 1, 10 11 75 84 6 684. Terus 62 kali 20 124 ya. 2 kali 2 4, 6 kali 2 12. 124 nolnya 1. 67 kali 8 56 simpan 5 48 tambah 5 53 536. 72 kali 4 8 28 288. Oke, kita tambahin semua ini. Jadi rata-ratanya adalah sigma F dikali X per sigma F. Sigma F itu adalah total frekuensinya. Nah, ini kita tambahin dulu. 312 tambah 684 6 9 9 tambah 12 40 6 13 simpan 1 12 simpan 1 2 tambah 5 36 12 simpan 1 7 7 2 terus tambah 288 10 simpan 1 16 simpan 1 10 simpan 1 3 30 60 dibagi total frekuensinya tadi ada berapa orangnya? Ada 50 orang. 50 orang ini juga didapat dari total frekuensi yang baris ini ya. Sekarang 30 60 dibagi 50. 30 300 dapat 6 ya. 6 terus turun 60. 6 30 60 apa 30 50 30 60 ya. Terus pinjam 0 6, berapa nih? Sorry nggak pinjam 0, ini 50 dapat 1 61 ya. Baru pinjam 0 koma dapat 2 jadi 61,2 ya. Ini dia jawabannya ya. Jadi ini harus dihitung, dikali dan dibagi. Jadi rumus rata-ratanya pertama kalian hitung dulu total perkaliannya masing-masing angka, jumlahin semua, baru dibagi dengan total frekuensinya. Oke, ya, rata-rata nilainya di sini adalah 61,2. Oke, median dari data tersebut nilai tengah-tengah. Nah, kalau ini akan jauh lebih gampang sebenarnya. Caranya gimana? Oke, kita lihat. Ini kita hitung frekuensi kumulatif. Jadi kalau misalnya dituliskan, kalian kan biasanya pakai tabel yang ke samping ya, ke bawah ya. Nilai sama frekuensi di sini. 1 2 3 4 5 6. Terus 8 12 8 10 10 2. Ini frekuensi kumulatifnya. Terus 8 tambah 12 20 tambah 8 28 38 48 50. Nah, ini kan datanya totalnya ada 50 ya. Berarti mediannya data ke berapa? Data ke 25. Ya kan 50 bagi 2 25 tengah-tengahnya. Terus data ke 25 dan data ke 26 dibagi 2. Data ke 25 dan ke 26 ada di dalam mana? Dalam sini kan? Nah, jadi nilainya 3 sama 3. Di sini ke 25 itu 3, ke 26 itu 3, tengah-tengahnya siapa? 3. Ya, jadi 3 tambah 3 bagi 2. 3 tambah 3 bagi 2 ya. Jawabannya 3 ya. 3 tambah 3 bagi 2 sama dengan 3. Jadi median dari data tersebut adalah 3. Kenapa? Karena 3 itu
Urutan ke-25 sama ke-26 itu ada di dalam si 3. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut. Kuartil bawah. Nah, ini karena data tunggal, datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. 5, 5, berapa lagi? 6, 7-nya ada 2, 9, 10-nya ada 1, 12 dan 14. Totalnya ada berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 2, 4, 6, 8, 9. Ingat, kuartil bawah itu setengah data pertama. Ya kan? Tengahnya setengah data pertama. Ini tadi datanya ada berapa? 9 ya. Kita cari tengahnya dulu. 9 tambah 1 bagi 2, 5. Berarti data kelima itu tengahnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nih. Ini tengahnya. Ini ada 4, ini ada 4, ya kan? Terus tengah yang pertama, karena ini ada 4, kita bagi 2, jadi 22 di sini. Ini namanya kuartil bawah. Kuartil bawahnya antara 5 sama 6. Berarti 5,5. Maka jawabannya 5,5. Gak usah dihitung. Pakai rumus boleh, tapi nggak pakai rumus juga nggak apa-apa. Ya, itu namanya kuartil bawah. Nah, kalau kuartil atas gimana? Sama aja kayak tadi. Ya, kita urutkan dulu datanya. 5, 5, 6-nya 1, 7-nya 2, terus 9-nya 1, 12, 10, 12, 14. Totalnya ada berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kayak tadi ya. 9 tambah 1 bagi 2, 5. Berarti data kelima adalah tengah-tengahnya. Ini adalah kuartil 2-nya. Nah, yang ditanya sekarang kuartil atas. Berarti tengahnya setengah data kedua. Ini ada 4. 4 bagi 2, 2 di sini. Ini kuartil atas atau kuartil 3. Antara 10 sama 12 siapa? 11. Nah, ini jawabannya 11. Gampang ya, kuartil ya. Nah, ini ada soal tentang grafik fungsi. Mencari mana grafik yang sesuai. Sebenarnya untuk menjawab ini pakai analisa aja. Analisanya gimana? Pertama kita lihat karena dia positif x kuadratnya, maka menghadap ke mana? Kalau x kuadrat positif, menghadap ke atas. Kurvanya begini. Nah, berarti kalau yang telungkup ke bawah udah pasti salah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuncinya di mana? Plus 3. Plus 3 ini adalah menunjukkan titik potong sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Nah, jadi dia berpotong di sumbu Y-nya di titik 3. Cuman masalahnya di sini 3 semua. Ini 3. Benar ini ya. Ini 3. Ini 3. Ini 5. Oh, berarti masih salah. Oh. Ya, terus apa lagi? Nah, kita bisa substitusikan di sini kalau kalau titik puncaknya kita bisa substitusikan kalau benar seperti ini. Misalnya gini, ini kan minus 1 ya. Kalau minus 1 ini kita masukkan ke sini, maka jawabannya benar nggak ada di atas gitu. Coba kita masukkan f min 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 3. 1 kuadrat 1, min 2 tambah 3. 1 kurang 2 itu min 1. Min 1 tambah 3 itu 2. Jadi min 1,2. Ini 2 nggak kira-kira? Benar ya, 2 ya. Nah, bisa jadi jawabannya yang B. Ya. Kalau ini udah pasti salah. Kenapa? Karena di sini min 1 pasangannya dia negatif juga di sini. Maka ini pasti salah. Kalau ini 1 jawabannya min ke bawah. Coba kita hitung. 1 F1 1 kuadrat enggak cukup. Bentar.
Ya, kalau kita coba ya, warna salah. Sini F1 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. Ini kan positif semua ya. 1 tambah 2 tambah 3 harusnya 6. Tapi di sini 1 malah ke negatif. Nah, malah ke negatif gitu ya. Udah pasti salah. Itu jawabannya yang B. Nah, ya. Jadi ini adalah salah satu tambahan soal fungsi grafik fungsi ya. Selain soal-soal ini, kalian juga harus pelajari soal-soal dari sumatif tengah semester yang sudah pernah Bapak kasih. Ini juga keluar, Bapak nggak jelaskan ulang karena ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Dipelajari lagi ya, insya Allah nanti nilainya pasti baik. Oke, Bapak rasa itu saja untuk persiapan sumatif akhir tahun ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa kalian pahami. Sukses untuk sumatif akhir tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.